Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024, saya akan mengomentari Amicus Curiae disampaikan Megawati ke Mahkamah Konstitusi. Ketika Megawati Soekarno Putri menjawab Presiden telah membentuk Mahkamah Konstitusi dan selama di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri, semua hakim Mahkamah Konstitusi selalu adil dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi setelah Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang baru berumur 30 tahun, padahal persyaratannya minimal 40 tahun, dengan bantuan pamannya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat putusannya nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak menetapkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, di mana Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, semua aparat negara yang fokus hanya melakukan kecurangan untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Terlebih Presiden Joko Widodo bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di depan umum membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Sedangkan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Dan masih banyak kecurangan yang dilakukan aparat negara baik dalam tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan tahap penghitungan suara. Atas kecurangan tersebut sehingga dalam hasil pemilihan umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan nilai 58% lebih. Yang jauh perbedaannya dengan 01 calon presiden Anies Baswedan sebesar 24% lebih. Demikian juga 03 calon presiden Ganjar Pranowo lebih rendah lagi, hanya 16% lebih. Lalu 01 dan 03 menuduh 02 melakukan kecurangan lewat Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan sirekap mengambil suara 01 dan 03 dimasukkan ke 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Akibatnya 01 dan 03 mengajukan gugatan kepada 02 atas kecurangan yang dilakukannya serta mengajukan tuntutan membatalkan hasil pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara demokratis. Mahkamah Konstitusi sudah selesai memeriksa para saksi dan saksi ahli, dan semua keterangan para saksi menguntungkan gugatan dan tuntutan 01 dan 03. Sekaligus masing-masing menyampaikan kesimpulan atas masalah tersebut untuk diputus Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya, Megawati Soekarno Putri mengirim Amicus Curiae yang artinya sahabat pengadilan dengan tulisan tangan berwarna merah kepada Mahkamah Konstitusi yang intinya Mahkamah Konstitusi memutus perkara
persengketaan pemilihan umum tersebut dilandasi rasa keadilan dan selalu berpihak kepada kebenaran. Selanjutnya, banyak anggota masyarakat mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan Mahkamah Konstitusi, termasuk Rizik Syihab dan tokoh agama lainnya. Setiap orang yang tidak ikut dalam sengketa tersebut sifatnya netral, boleh mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi bertindak adil dalam mengambil keputusan. Latar belakang Megawati Soekarno Putri mengirim amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi disebabkan ketika Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden sebagai calon wakil presiden, telah menghancurkan nama baik Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat, sampai menuding Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga. Sedangkan Yusril Iza Mahendra menuduh Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator. Dengan surat Megawati Soekarno Putri terkait amicus curiae didengar Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa pemilihan umum tahun 2024 dengan penuh rasa keadilan, dengan harapan Mahkamah Konstitusi dapat kembali nama baiknya harum di tengah-tengah masyarakat dalam menyelesaikan setiap masalah sengketa pemilihan umum. Dengan harapan yang selama ini menghujat Presiden Joko Widodo, dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang berakibat menimbulkan gejolak kemarahan masyarakat sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa Indonesia, dan ada yang menuduh penghancur demokrasi, sampai tokoh agama Romo Magnis Suseno menuduh Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Dengan surat Megawati Soekarno Putri terkait amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi, bila Mahkamah Konstitusi mendengarkan amicus curiae dilakukan atau diterapkan dengan memutuskan sengketa perselisihan pemilihan umum tahun 2024 sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dengan sendirinya para penghujat selama ini akan kembali tenang, terlebih kembalinya penyelenggaraan pemilihan umum atas 3 calon presiden dan calon wakil presiden yang netral sesuai prinsip demokrasi. Harapan saya, semoga surat Megawati Soekarno Putri terkait amicus curiae didengar Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan hukuman sesuai rasa keadilan dengan membatalkan hasil pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden secara demokrasi. Ketika Megawati Soekarno Putri menjawab Presiden telah membentuk Mahkamah Konstitusi, dan selama di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri, semua hakim Mahkamah Konstitusi selalu adil dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi setelah Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang baru berumur 35 tahun, padahal persyaratannya minimal 40 tahun, dengan bantuan pamannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, lewat putusannya nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak menetapkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, di mana Presiden Joko Widodo sudah tidak netral lagi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, semua aparat negara yang fokus hanya melakukan kecurangan untuk memenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Terlebih Presiden Joko Widodo bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di depan umum membagikan bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Sedangkan Menteri
Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi bansos di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan masih banyak kecurangan yang dilakukan aparat negara baik dalam tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan tahap penghitungan suara. Atas kecurangan tersebut sehingga dalam hasil pemilihan umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 jam 6 sore lewat quick count dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto dengan nilai 58% lebih, yang jauh perbedaannya dengan 01 calon Presiden Anies Baswedan sebesar 24% lebih. Demikian juga 03 calon Presiden Ganjar Pranowo lebih rendah lagi, hanya 16% lebih. Lalu 01 dan 03 menuduh 02 melakukan kecurangan lewat Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan sirekap mengambil suara 01 dan 03 dimasukkan ke 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Akibatnya 01 dan 03 mengajukan gugatan kepada 02 atas kecurangan yang dilakukannya serta mengajukan tuntutan membatalkan hasil pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara demokratis. Mahkamah Konstitusi sudah selesai memeriksa para saksi dan saksi ahli. Semua keterangan para saksi menguntungkan gugatan dan tuntutan 01 dan 03. Sekaligus masing-masing menyampaikan kesimpulan atas masalah tersebut untuk diputus Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024. Sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya, Megawati Soekarno Putri mengirim amicus curiae yang artinya sahabat pengadilan dengan tulisan tangan berwarna merah kepada Mahkamah Konstitusi yang intinya Mahkamah Konstitusi memutus perkara berpersengketaan pemilihan umum tersebut dilandasi rasa keadilan dan selalu berpihak kepada kebenaran. Selanjutnya banyak anggota masyarakat mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi termasuk Rizik Syihab dan tokoh agama lainnya. Setiap orang yang tidak ikut dalam sengketa tersebut dan sifatnya netral boleh mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi bertindak adil dalam mengambil keputusan. Latar belakang Megawati Soekarno Putri mengirim amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi disebabkan ketika Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden telah menghancurkan nama Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat sampai menuding Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga, sedangkan Yusril Iza Mahendra menuduh Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah kalkulator. Dengan surat Megawati Soekarno Putri terkait amicus curiae didengar Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa pemilihan umum tahun 2024 dengan penuh rasa keadilan dengan harapan Mahkamah Konstitusi dapat kembali nama baiknya harum di tengah-tengah masyarakat dalam menyelesaikan setiap masalah sengketa pemilihan umum. Dengan harapan yang selama ini menghujat Presiden Joko Widodo dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berakibat menimbulkan gejolak kemarahan masyarakat sampai menuding Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa Indonesia, dan ada yang menuduh penghancur demokrasi sampai tokoh agama Romo Magnis Suseno menuduh Presiden Joko Widodo seperti pencuri dan mafia. Dengan surat Megawati Soekarno Putri terkait amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi, bila Mahkamah
Konstitusi mendengarkan amicus curiae dilakukan atau diterapkan dengan memutuskan sengketa perselisihan pemilihan umum tahun 2024 sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dengan sendirinya para penghujat selama ini akan kembali tenang, terlebih kembalinya penyelenggaraan pemilihan umum atas 3 calon presiden dan calon wakil presiden yang netral sesuai prinsip demokrasi. Harapan saya, semoga surat Megawati Soekarno Putri terkait amicus curiae didengar Mahkamah Konstitusi dengan menjatuhkan hukuman sesuai rasa keadilan dengan membatalkan hasil pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden secara demokrasi. Sekian dan terima kasih.